Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Idul Mabel. Jadi, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang circular queue. Namun sebelum itu, kita juga harus mengetahui yang pertama yaitu, apa sih itu queue? Dan kedua, baru kita menuju ke apa sih itu circular queue. Dan ketiga, kita akan mendalami tentang operasi fungsi dasar dalam circular queue. Dan keempat, kita akan menuju ke implementasi program circular queue dengan menggunakan bahasa C++. Oke, yang pertama itu queue. Queue atau antrian merupakan barisan elemen yang apabila elemen ditambah, maka penambahannya atau disebut dengan enqueue berada di posisi belakang atau rear. Dan jika dilakukan pengambilan atau disebut juga dequeue, elemen dilakukan di elemen paling depan atau front. Nah, queue menggunakan konsep FIFO, yaitu first in dan first out, yang dimana data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Oke, ini adalah contoh dari queue. Di sini ada 6 elemen dan terdapat 5 indeks dalam queue. Nah, kita misalkan menambahkan satu data ke dalam queue, yaitu 3, maka front dan rear-nya berada di dalam indeks ke-0. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan data 9, maka rear-nya akan berada ke dalam indeks 1. Seterusnya, kita juga akan menambahkan data 15, dan atau maka rear-nya akan pindah ke indeks kedua. Selanjutnya, kita tambahkan data 21, maka rear-nya akan bergeser ke indeks ketiga. Selanjutnya, kita juga tambahkan data 30, maka rear akan pindah kepada indeks keempat. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan menambahkan data 39, maka rear-nya akan pindah ke indeks kelima. Nah, dalam kondisi ini disebut juga dengan queue overflow, yaitu di mana queue dalam keadaan penuh. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan proses dequeue atau proses pengeluaran data dari queue. Seperti konsepnya, yaitu FIFO, first in first out, di mana data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue itu merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Nah, di sini data kita yang paling pertama yang dimasukkan itu adalah 3. Jadi, data 3 ini juga akan menjadi data yang pertama untuk keluar dari queue. Nah, ketika proses dequeue dilakukan, data 3 akan keluar dari queue dan front akan berpindah ke indeks ke-1. Nah, selanjutnya kita akan dequeue sekali lagi, maka data 9 akan hilang atau keluar dan front akan pindah ke indeks kedua. Nah, dalam queue normal ini kita akan melakukan beberapa problem, yaitu walaupun kita dapat menyisipkan elemen atau data sampai antrian menjadi penuh, namun begitu antrian menjadi penuh, kita tidak bisa atau tidak dapat memasukkan elemen berikutnya, bahkan jika ada ruang atau data yang kosong di depan antrian, di depan front, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk mengatasi hal ini, circular queue dapat menjadi solusi. Nah, mari kita lanjut ke bahasa yang kedua, yaitu circular queue. Nah, circular queue sendiri adalah sebuah queue dengan model antrian yang kedua ujungnya terhubung dan memiliki ukuran maksimal atau kapasitas yang akan terus mengalami pengurangan atau looping terhadap dirinya sendiri, di mana looping ini akan dilakukan dalam gerakan melingkar. Nah, dalam circular queue ini, meskipun posisi terakhir telah dipakai, elemen baru atau data baru tetap dapat dimasukkan atau ditambahkan pada posisi pertama jika posisi pertama dalam keadaan kosong. Berikut merupakan gambaran atau ilustrasi dari circular queue itu sendiri. Terlihat front atau data depan berada di indeks pertama dan rear atau data belakang terdapat pada indeks keempat. Nah, terlihat juga pada gambar masih tersisa 2 data atau antrian kosong yang nantinya terus dapat diisi atau di enqueue sampai circular queue itu mengalami overflow atau underflow. Nah, di mana underflow sendiri yaitu kondisi di mana circular queue itu masih kosong, dan overflow adalah kondisi di mana circular itu sudah penuh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke operasi fungsi dasar dalam circular queue.
Yang pertama itu is full. Dalam is full ini ada dua kondisi yang menyebabkan circular queue itu penuh atau full. Yang pertama, jika front sama dengan 0 dan rear itu sama dengan size minus 1. Nah, terlihat pada gambar, front atau data depan berada di indeks ke 0 dan rear itu berada di size minus 1. Nah, di mana size di sini dalam circular queue ini ada 6 dan dikurangi 1, maka itu berada di indeks ke-5. Nah, di sini kondisi ini dianggap overflow atau penuh. Nah, kondisi yang kedua yaitu jika rear sama dengan front minus 1. Nah, dalam gambar terlihat front atau data depan berada di indeks ke-5. Nah, rear ini seperti yang disebutkan di kursi atas, rear sama dengan front minus 1. Nah, front berada di indeks ke-5, jadi front dikurangi 1, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi, rear berada di indeks ke-4. Nah, ini juga memenuhi kondisi circular queue penuh atau is full. Nah, is full ini juga disebut sebagai queue atau circular queue overflow. Yang kedua, is empty. Nah, is empty sendiri merupakan kondisi ketika circular queue masih dalam keadaan kosong atau tidak terisi. Nah, is empty ini terdapat satu kondisi yaitu if front atau jika front atau data depan sama dengan rear, data belakang sama dengan min 1. Jadi artinya kondisi ini merupakan ketika si circular queue itu tidak terisi atau tidak penuh. Nah, is empty juga disebut dengan queue underflow atau queue tidak terisi atau tidak penuh. Yang ketiga ada enqueue. Enqueue merupakan fungsi yang digunakan untuk menyisipkan elemen ke dalam antrian melingkar atau ke circular queue. Nah, dalam antrian melingkar, elemen baru selalu disisipkan pada posisi paling belakang. Nah, di sini kita juga pertama akan mengecek kondisi jika front sama dengan rear itu minus 1, yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu merupakan kondisi di mana circular queue itu masih dalam kosong. Maka itu kita dapat isi dengan memasukkan data atau enqueue. Nah, pertama kita memasukkan data 3. Nah, jadi ketika data 3 dimasukkan, front dan rear berada di indeks ke-1. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data ke-9 atau enqueue data, maka rear akan pindah ke indeks ke-1. Selanjutnya kita juga masukkan data 15, maka si rear akan pindah ke indeks ke-2. Nah, begitu juga seterusnya sampai si queue atau circular queue ini menjadi penuh. Nah, rear terus berpindah ketika si circular queue ini ditambahkan atau di enqueue data. Nah, di sini dapat disimpulkan enqueue atau pemasukan data membuat si rear atau data belakang terus bertambah 1. Yang keempat ada dequeue. Dequeue merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus elemen atau data dari antara melingkar atau circular queue, yang dimana elemen selalu dihapus atau dihilangkan dari posisi paling depan. Nah, dequeue dapat dilakukan ketika si circular queue atau antara melingkar ini masih terdapat data di dalamnya atau dalam keadaan penuh. Nah, di sini kondisi jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size minus 1 atau rear sama dengan front minus 1, yang berarti si circular queue ini masih terdapat data atau dalam keadaan overflow atau penuh. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan proses dequeue. Seperti yang dijelaskan tadi, dequeue selalu dihapus atau dimulai dari elemen pertama atau data pertama. Nah, di sini front atau data pertama itu ada di 3. Jadi, ketika kita melakukan dequeue, maka data 3 akan hilang dan front akan berpindah ke indeks pertama. Selanjutnya, kita akan melakukan proses dequeue lagi, maka data 9 akan hilang dan front akan berpindah ke indeks kedua. Jadi, dapat disimpulkan dequeue atau proses pengeluaran data membuat front terus bertambah menjadi 1 atau terus bertambah 1 dari data atau
nilai sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu implementasi program CircularQ dengan bahasa C++. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi program CircularQ dengan menggunakan bahasa C++. Nah, sini pada kedua dan pertama ada sintaks dasar untuk membuat CircularQ itu sendiri. Nah, terus selanjutnya sini ada struct Q. Struct. Apa sih struct? Struct merupakan kumpulan tipe data yang digabungkan menjadi satu kesatuan agar mudah dalam pengoperasiannya. Nah, di sini dalam struct Q ini terdapat banyak tipe data yang digabungkan sehingga yang dimana setiap tipe data ini nantinya agar tetap masih bisa diakses. Nah, dalam struct Q ini terdapat beberapa inisialisasi data. Yang pertama yaitu ada integer rear dan front. Di sini integer rear itu merupakan variabel untuk data atau elemen paling belakang. Di sini front merupakan variabel yang digunakan untuk menentukan data paling depan. Nah, di sini ada integer size. Integer size ini merupakan jumlah maksimal elemen atau data yang terdapat dalam CircularQ yang kita buat. Terus ada integer pointer R. Nah, di sini berfungsi untuk menyimpan alamat dari memori R itu sendiri. Nah, di sini terdapat fungsi Q dengan parameter integer S. Nah, di dalam fungsi Q ini terdapat inisialisasi. Yang pertama, front yang di X segment, rear X segment -1. Di mana ini dimaksud ketika atau CircularQ itu masih dalam keadaan kosong atau masih keadaan awal itu tidak terisi. Nah, sini ada size yang di segmen dengan S. Di sini size merupakan jumlah maksimal elemen dari CircularQ tersebut. Terus ada R yang di segmen dengan new integer dengan rs index S. Terus di sini ada 3 fungsi yang diinisialisasi. Yang pertama yaitu void enq yang memiliki parameter value. Di sini void enq ini merupakan fungsi untuk melakukan memasukkan atau menambahkan data kepada ke CircularQ. Nah, kedua ada integer deq. Ini merupakan fungsi untuk mengeluarkan atau mengambilkan data dari CircularQ itu sendiri. Nah, yang terakhir ada void displayQ. Di sini fungsi ini berfungsi untuk menampilkan data atau elemen yang masih terdapat di CircularQ itu sendiri. Oke, itu merupakan inisialisasi atau deklarasi variabel integer awal dalam program CircularQ ini. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke fungsi enq. Nah, di dalam fungsi enq ini terdapat beberapa kondisi. Yang pertama yaitu kondisi di mana jika front atau data depan itu sama dengan 0 dan rear itu sama dengan size -1 atau rear sama dengan front -1 mod size -1. Nah, yang dimana di sini yang dimasukkan adalah kondisi ketika si CircularQ itu sendiri dalam keadaan penuh atau overflow. Nah, ketika CircularQ ini penuh, maka akan sintaks printf atau akan menampilkan teks Q penuh. Nah, selanjutnya ketika kita sudah dicek kondisi ini, ketika salah atau tidak memenuhi kondisi ini, maka kita akan masuk ke kondisi yang kedua. Nah, jika front sama dengan -1, yang dimana ini merupakan ketika data itu masih kosong. Nah, ketika front sama dengan -1 dan melakukan proses enq, maka front dan rear ini akan berada di indeks ke 0. Atau front di segmen dengan rear di segmen dengan 0. Jadi, ini merupakan kondisi di mana
ketika kita pertama kali memasukkan elemen atau data ke dalam circular queue. Nah, selanjutnya ada deklarasi array R yang di dalamnya ada index ke rear yang diassignment dengan value. Nah, di sini kita tahu rear itu bernilai 0. Nah, di sini index rear akan diassignment dengan value, di mana value merupakan data atau elemen yang kita akan inputkan ke dalam data atau circular queue itu sendiri. Jadi array 0 sama dengan value, atau array 0 diassignment dengan value. Nah, setelah itu akan di print atau dicetak angka %d. %d adalah value atau data yang kita akan masukkan. Oke, selanjutnya ada kondisi rear sama dengan size -1 dan front tidak sama dengan 0. Kondisi ini maksud di mana si rear atau data belakang ini sudah memenuhi si circular queue itu sendiri, yaitu di size atau di indeks kelima, sedangkan front itu sendiri tidak ada atau tidak berada di indeks ke 0. Jadi masih terdapat sisa sebelum front itu. Jadi data masih bisa dimasukkan, dan jika kondisi ini terpenuhi, maka si rear itu ketika dilakukan enqueue, dia akan berpindah ke indeks ke 0. Nah, nanti juga akan dicetak angka itu akan berhasil dimasukkan. Nah, jika ketiga fungsi ini atau kondisi ini tidak terpenuhi, maka si rear itu akan diincrement atau ditambah 1. Selanjutnya, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu dequeue. Dequeue merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus elemen atau data dari antrian melingkar atau circular queue. Nah, di dalam fungsi dequeue ini terdapat beberapa kondisi. Itu yang pertama, jika front sama dengan -1, maka akan dicetak queue itu kosong. Nah, artinya di mana front sama dengan -1 itu si circular queue itu ini sendiri masih tidak terisi atau dalam keadaan kosong. Terus akan di-return integer min. Nah, di sini dimaksud di mana variabel integer tidak dapat menyimpan nilai atau elemen apapun di bawah batas ini. Nah, selanjutnya ada beberapa inisiasi data atau variabel. Yang pertama, integer data diassignment dengan array R dalam indeks front. Nah, yang dimana array R dalam indeks front itu diassignment dengan -1. Nah, selanjutnya kita masuk yang kondisi yang kedua. Itu jika front sama dengan rear, maka front itu diassignment dengan -1 dan rear juga diassignment dengan -1. Nah, artinya di mana front dan rear itu sama, maka ketika dilakukan dequeue itu akan mengembalikan kondisi ke awal, yaitu si circular queue itu menjadi kosong atau tidak terisi. Nah, di sini akan dicetak angka %d berhasil dikeluarkan. %d ini itu dimaksud dengan data, yaitu data yang di dalamnya ada indeks front. Nah, selanjutnya kondisi yang ketiga, yaitu di mana front sama dengan size -1. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, front akan pindah atau menuju ke indeks ke 0, atau front di assignment dengan 0. Nah, artinya front sama dengan size -1 ini berarti ketika front sudah mencapai ke indeks terakhir, yaitu paling belakang, yaitu indeks kelima. Nah, ketika dilakukan dequeue, maka si front ini akan kembali ke posisi awal yang pertama, yaitu ke indeks ke 0. Selanjutnya, ketika kesemua kondisi ini tidak terpenuhi, maka si front ini akan di-increment atau ditambahkan 1. Terus akan ada return data, yaitu merupakan return data, yaitu yang merupakan data yang terdapat di indeks ke front. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu display queue, di mana fungsi ini berfungsi untuk menampilkan data atau elemen yang terdapat pada circular queue. Nah, di dalam fungsi display ini juga
terdapat beberapa kondisi. Nah, yang pertama, jika front itu sama dengan minus 1, yang artinya seperti yang di awal juga, ini merupakan fungsi kondisi ketika si circular queue itu masih dalam keadaan kosong atau tidak terpenuhi. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan dicetak queue itu kosong. Nah, selanjutnya akan ada printf atau mencetak kalimat, yaitu elemen dalam circular queue adalah. Nah, di dalam ini ada juga kondisi jika rear itu lebih besar atau sama dengan front, maka kita akan melakukan perulangan. Nah, for sini kita menggunakan perulangan for, di mana integer, jadi kita deklarasi integer i itu diincrement dengan front sampai diulang sampai i itu kurang dari atau sama dengan rear, dan i diincrement atau ditambah 1 terus. Selanjutnya akan di print nilai dari array R dalam indeks i. Nah, jika kondisi di atas salah, maka for integer i itu di segmen dengan front sampai integer i ini kurang dari size, dan si i ini diincrement atau ditambah 1. Nah, akan dicetak juga nilai dari array dalam indeks i. Nah, selanjutnya ada for integer i itu di segmen dengan 0 sampai si i ini nilainya kurang atau sama dengan rear, dan di i diincrement atau ditambah 1, dan juga akan dicetak nilai dari array R dalam indeks i. Nah, itu adalah ketiga dari fungsi yang ada dalam circular queue. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke main program dari circular queue ini. Oke, di sini ada sintak integer main, di mana yang sudah kita tahu, integer main merupakan sintaks program utama atau program yang pertama akan dijalankan oleh C++ ini. Nah, yang pertama di sini kita akan memanggil fungsi CQ yang sudah dideklarasikan di awal dengan elemen yang berjumlah 6. Nah, di sini saya juga deklarasiin integer variabel pilihan dan value. Nah, di sini pilihan itu dimaksud untuk memilih menu circular queue, yaitu enqueue, dequeue, tampilkan data, dan untuk keluar. Nah, si value ini merupakan angka atau elemen yang akan kita masukkan ke yang kita gunakan untuk enqueue ataupun dequeue itu sendiri. Nah, di sini saya membuat program si user itu dapat menginputkan datanya sendiri. Nah, di sini kita menggunakan fungsi printf untuk mencetak. Nah, di sini saya biar mempercantik program, ada circular queue menu, terus di sini ada menu pertama, ketika dipilih akan menuju ke fungsi enqueue, ketika menu 2 ke fungsi dequeue, ketiga ke fungsi display atau menampilkan data, dan keempat untuk keluar dari program. Nah, di sini saya juga melakukan pengurangan do while nanti untuk fungsinya untuk mengulangi program ketika sudah berakhir. Nah, di sini saya masukkan pilihan Anda. Nah, di sini saya menyuruh si user untuk menginputkan pilihan sesuai dengan menu yang telah dicetak di atas, yaitu dari angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini saya menggunakan switch keys. Nah, di sini yang di switch adalah pilihan yang tadi. Nah, ketika pilihan itu sama dengan 1 atau keys itu sama dengan 1, maka kita akan memanggil fungsi cnq itu. Nah, di sini untuk mempercantik ada printf untuk mencetak, terus ada kalimat masukkan angka yang ingin ditambahkan. Nah, di sini saya menyuruh si user untuk menginputkan elemen atau data yang akan di enqueue atau dimasukkan ke circular queue. Nah, di sini kita memanggil fungsi yang
di awal tadi, yaitu enqueue, untuk memasukkan value atau angka yang diberikan user ke circular queue itu sendiri. Nah, ini break untuk meta program ketika sudah memenuhi kondisi case 1. Nah, untuk case 2 atau pilihan 2 itu untuk mengeluarkan atau menghapus data dari circular queue. Nah, sini kita akan memanggil fungsi dequeue yang telah dideklarasiin di awal tadi. Nah, di sini ketika data atau elemen yang di dequeue itu terdapat di circular queue, maka elemen pertama itu akan dikeluarkan. Nah, ketika tidak, ketika kosong, dia akan menerbitkan tulisan queue itu masih kosong, yaitu yang di sini. Lanjut. Nah, kita masuk ke case yang ketiga atau pilihan yang ketiga, yaitu display atau untuk menampilkan data atau elemen yang ada yang terdapat di circular queue itu sendiri. Nah, di sini kita juga memanggil fungsi display queue yang telah dideklarasiin di awal tadi. Nah, selanjutnya case yang keempat atau pilihan keempat itu untuk keluar dari program. Nah, ini default ketika pilihan yang dimasukkan user tidak terdapat di case ini, maka akan menampilkan teks masukkan pilihan yang benar, karena dia memasukkan angka yang tidak ada di case atau pilihan ini. Nah, ini untuk while perulangan ketika pilihan itu tidak sama dengan 4, maka program akan diulang dari sini, masukkan pilihan, terus akan dilihat 0 untuk mengecek apakah program error atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke compile atau running program circular queue yang telah kita buat. Oke, kita langsung saja run programnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari program circular queue yang telah saya buat. Nah, yang pertama kita disuruh memasukkan pilihan dari 1 sampai 4. Kita coba dulu untuk menu ketiga, yaitu tampilkan data yang ada di circular queue itu. Nah, di sini program mengatakan queue itu masih kosong karena kita belum ada menginputkan data atau elemen yang dimasukkan ke circular queue sendiri. Mari kita coba inputkan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan elemen atau data untuk dimasukkan ke circular queue itu. Kita coba. Nah, di sini akan dicetak angka 10 yang kita inputkan tadi berhasil dimasukkan ke circular queue itu. Mari kita coba lagi sampai sudah memenuhi atau circular itu sampai overflow. Ini merupakan sudah sampai ke puncak atau batas dari circular queue itu sendiri. Nah, ketika kita ingin menambahkan lagi, maka akan keluar kalimat atau teks queue itu sudah penuh, karena batas dari circular queue itu adalah 6. Mari kita cek queue yang telah kita masukkan. Nah, sini merupakan elemen atau data yang telah kita inputkan ke dalam circular queue. Dapat dilihat data yang kita masukkan terus terus bertambah ke belakang, bukan dari depan.
Mari kita coba untuk DQ atau pengeluaran data. Kita 2. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan proses DQ, yaitu angka 10. Itu data yang pertama kali kita masukkan. Itu adalah data yang pertama kali juga akan keluar. Maka angka 10 ini akan dikeluarkan atau dihapus dari SQRQ. Mari kita cek apakah benar. Nah, benar. Angka 10 setelah keluar dari SQRQ itu. Jadi tertinggal 5 data ini atau 5 elemen yang masih ada di dalam SQRQ. Mari kita keluar sampai si SQRQ ini mencapai underflow. Nah, di sini si SQRQ sudah sampai ke kondisi kosong atau tidak terisi. Karena kita sudah mengeluarkan atau melakukan proses DQ sampai SQRQ itu sudah dalam keadaan kosong. Kita cek 3. Nah, benar, Q itu kosong. Jadi, sekian merupakan running program yang telah saya buat mengenai SQRQ. Kita keluar dari program 4. Oke, kita sudah keluar dari program. Baik, sekian pemaparan atau pembahasan yang saya dapatkan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk penonton yang menyimak dari awal. Sekian dan terima kasih.